Salam sehat, salam unggul, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori portofolio Markowitz. Teori portofolio Markowitz atau modern portofolio teori yang diperkenalkan oleh Harvey Markowitz pada tahun 1952 adalah kerangka kerja optimasi investasi yang bertujuan untuk membentuk portofolio aset yang efisien dengan menyeimbangkan risiko dan pengambilan atau return secara matematis. Model ini dikenal sebagai model mean variance. Tujuan utamanya yaitu meminimumkan risiko, mengurangi standar deviasi portofolio sebagai ukuran risiko. Dan yang kedua, memaksimalkan return, yaitu mencari tingkat imbal hasil return tertinggi yang mungkin untuk setiap tingkat risiko. Dan yang ketiga, mengoptimalkan diversifikasi, yaitu mencari kombinasi aset yang dapat memanfaatkan korelasi yang tidak sempurna untuk mengurangi risiko secara keseluruhan. Konsep utama dari teori portofolio modern, yaitu yang pertama, diversifikasi, yaitu menggabungkan berbagai aset yang tidak berkorelasi sempurna untuk mengurangi risiko total portofolio. Dan yang kedua, risiko, yaitu diukur dari volatilitas, standar deviasi, imbal hasil aset. Dan yang ketiga, imbal hasil atau return, yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu aset atau portofolio. Dan yang keempat, asumsi investor, yaitu investor cenderung menghindari risiko atau risk averse dan akan memilih portofolio lebih rendah untuk tingkat imbal hasil tertentu. Selanjutnya, frontier efisien dan capital market line. Frontier efisien merupakan kumpulan portofolio optimal dengan return tertinggi untuk risiko tertentu atau risiko terendah untuk return tertentu. Capital market line adalah garis yang menunjukkan kombinasi optimal antara aset bebas risiko dan portofolio pasar untuk memperoleh return tertinggi pada setiap tingkat risiko. Konsep ini menggambarkan bagaimana investor dapat memilih portofolio yang paling efisien sesuai dengan tingkat risiko yang diambil. Frontier efisien membantu menentukan batas terbaik antara risiko dan return, sedangkan CML menunjukkan kombinasi ideal antara aset bebas risiko seperti obligasi dan aset berisiko seperti saham. Dengan memahami kedua konsep ini, investor bisa mengambil keputusan yang lebih rasional untuk mendapatkan hasil maksimal tanpa mengambil risiko berlebihan. Portofolio optimal merupakan portofolio yang berada di efisien frontier dan paling sesuai dengan tingkat risiko toleransi masing-masing investor. Investor yang bersifat konservatif biasanya memilih portofolio dengan risiko rendah dan return stabil, berada di bagian bawah kurva. Sementara itu, investor agresif cenderung memilih portofolio dengan potensi return tinggi di bagian atas frontier, meskipun risikonya lebih besar. Tujuan utama dari portofolio optimal adalah memaksimalkan return sesuai tingkat risiko yang dapat diterima, bukan semata-mata mengejar return tertinggi tanpa mempertimbangkan risiko. Teori portofolio memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah menjelaskan hubungan risiko dan rasio secara ilmiah. 2. Mendorong pentingnya diversifikasi portofolio. 3. Jadi dasar manajemen investasi per grant. 4. Membantu investor memilih portofolio efisien. Dan kelemahannya adalah 1. Perhitungan rumit untuk banyak akses. 2. Butuh dana history yang akurat. 3. Asumsi investor selalu rasional. 4. Korelasi antar aset sering berubah. Contoh nyata, BBCA dengan retur 1,2%, resiko 3%. TLKM, retur 0,9% dengan resiko 2%. Korelasi atau P sama dengan 0,3. Hasil perhitungan 50% hingga 50%. Retur portofolio yaitu 1,05%, resiko portofolio 2,04%. Analisis BBCA sendiri dengan retur tinggi, resiko tinggi yaitu 1,2% hingga 3%. TLKM sendiri dengan retur lebih rendah, resiko lebih rendah yaitu 0,9% hingga 2%. Kombinasi BBCA dan TLKM yaitu dengan resiko turun signifikan yaitu 2,04% dengan retur tetap menarik yaitu 1,05%. Diversifikasi terbukti efektif mengurangi resiko sesuai teori Markowitz. Di sini kami menyimpulkan bahwa teori portofolio Markowitz mengubah pendekatan investasi dari spekulatif menjadi ilmiah dengan menekankan pentingnya melihat portofolio secara menyeluruh. Di tengah pasar yang dinamis, pendekatan ini tetap relevan sebagai dasar strategi investasi yang rasional dan terukur dan sesuai dengan profil resiko investor. Demikian, terima kasih. Sekian dari kami, Universitas Ngudi Waluyo berbudaya sehat, bereputasi internasional, UNW Sutra. Enggak bareng.